Ya, begitu. Salah begini amal ya, besu. Cek semat-mat ngai penyakit. Dalam nak ni. Besu. Ajak kutuam kayak ini. Hah? Orang. Ajak kutuam kayak ini. Ajak kutuam kayak ini. Siang, Pak. Ayo. Ajak kutuam kayak ini. Hah? Ajak kutuam kayak ini. Ajak kutuam kayak ini, ha? Nih, oh. Semat-mat kanti berat sengelek oleh nasi nah. Wih, nih. Ajak kutuam kayak ini. Orang. Ajak kutuam kayak ini. Ajak kutuam. Wih, jangan enam kayak ini. Ajak enam kayak ini. Wih, baik. Ini nak jadi 200. Lihat aneh. Ketuaan aduh. Dalam ada gelam sedang tidur lah. Somyo. Mang khơi ta bơ, ta mang khơi bơ. Bangun. Lihat. Ampun. Bangun. Kejap. Bangun. Alam lah. Mana kalau dan lihat aneh, pang ya, nggak kayak bangkon dawan mana kono. Salam hipnotis. Saya menemukan video ini di akun medsos saya, sehingga ketika saya amati ada sebuah praktek hipnotis yang dilakukan oleh tabib tradisional di Bali yang sering disebut dengan balian, pemangku, pertapakan, apapun namanya. Yang saya lihat dalam praktek tabib tradisional ini melakukan praktek hipnotis. Saya sengaja memberikan video ini teks dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kita simak dulu potongan videonya. Setelah itu kita bedah sama-sama. Ya, begitu. Salah begini amal ya, besu. Bila Anda perhatikan secara teliti dalam video tadi, dukun tabib tradisional Bali ini melakukan yang namanya direct drive suggestion. Langsung memberikan sugesti kepada pasiennya dengan menyatakan bahwa pasiennya sakit karena leak. Dengan cara mengatakan, kalau sudah begini, ini leak. Kalau sudah begini, ini leak. Yang sehingga membuat pasiennya menjadi trans atau kesurupan, di mana gelombang otaknya turun dari alfa ke theta. Selanjutnya tabib ini mengulangi kembali dengan cara mengatakan, keluar, kenapa kamu berada di dalam tubuh orang ini? Kira-kira seperti itulah bahasanya. Dan diperkuat lagi dengan mengatakan, berapa orang kamu bekerja untuk menyakiti orang ini? Berapa orang yang terlibat untuk membuat penyakit ini? Kasihan orang ini. Dengan segala bahasanya disampaikan bahwa seolah-olah pasien yang sedang sakit ini terkonformasi dan mengkonformasi bahwa dirinya sedang dalam keadaan sakit yang diakibatkan oleh ilmu leak. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, mungkin tadi Anda akan bertanya, kok bisa ya pasien itu begitu berada di bawah dukun itu, kok bisa langsung kesurupan? Nah, ini yang harus Anda pahami, bahwa pasien tersebut berasal dari kelompok tradisional Bali, di mana keyakinan leak dapat menyakiti seseorang dengan ilmu guna-gunanya, dengan keilmuannya, sudah tertanam dalam pikiran pasien tersebut. Sehingga ketika pasien ini bersedia dibawa ke tempat dukun tersebut,
sudah dapat dipastikan bahwa pasien ini meyakini dirinya sakit akibat ulah daripada penganut ajaran leak. Nah, ketika duduk di bawah dukun tersebut dengan penampilan daripada dukun tersebut, tabib tersebut yang cukup memukau dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah teater dalam dunia hipnosis, ini disebut dengan hipnodrama. Jadi pakaiannya dan yang lain-lainnya, termasuk ruangan tempat pengobatannya, itu sudah berbau mistis dan gaib. Nah, itulah yang menyebabkan ketika pasien tersebut duduk di bawah dukun tersebut, sudah diyakini bahwa dukun ini apapun yang akan dilakukan, pasien itu akan mengalami trance. Dan jangan lupa juga, pasien ini sudah paham bahwa dirinya pun bisa trance seperti pasien-pasien yang lain ketika di hadapan dukun ini. Jangan lupa, dukun ini memvideokan prakteknya secara terang-terangan. Jadi ketika diletakkan kayu, orang tersebut langsung trance. Nah, mungkin Anda akan bertanya, apakah kayunya ini memiliki tuah? Saya berikan jaminan dari kacamata hipnosis, kayu ini tidak memiliki tuah, kesaktian, atau kekuatan apapun yang membuat orang itu trance. Namun, dukun tabib ini memiliki otoritas yang tinggi, disegani, dan dipercayai mampu mengobati penyakit yang ada hubungannya dengan black magic, atau pengeleakan, atau guna-guna, atau desti yang disebut di Bali. Namun sesungguhnya kayunya itu adalah kayu biasa. Saya nggak tahu kayu apa. Namun yang pasti kayu itu tidak ada hubungannya. Kalau diteliti tidak ada hubungannya, bisa membuat otak seseorang gelombangnya langsung turun dari beta ke alfa yang disebut dengan trance, kesurupan, kerauhan, dan bebayi dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungannya. Untuk membuktikannya, saya akan bandingkan bahwa kayu itu hanya kayu biasa. Namun perbedaannya, sang dukun melakukannya itu di tempat prakteknya. Saya melakukannya di tempat saya mengajar dengan peserta workshop hipnosis yang saya ajarkan. Jadi perbedaan, saya menggunakan pensil, namun dukun ini menggunakan kayu. Mari kita simak kembali videonya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana dukun ini melakukan induksi, namanya dalam istilah hipnosis atau hipnotis. Bagaimana dukun ini bisa membuat seseorang atau pasiennya tumbang dan tertidur. Nah, ketika berhadapan, tangannya bergerak seperti ini dengan suara gemercik, entah apa itu saya nggak tahu, mungkin cincin dan yang lain-lainnya, sambil berteriak, sambil berteriak seperti itu. Mental daripada pasien ini di pikiran bawah sadarnya sudah dibuat jatuh dan turun dengan suara gemercik dan yang lain-lainnya, sehingga membuat pasien itu mengalah dan tumbang demi kesembuhannya. Dalam dunia hipnotis, ini disebut dengan istilah induksi. Para penghipnotis biasanya tidak menggunakan apapun, bahkan saya di dalam kelas menunjukkan kepada para siswa atau peserta workshop hipnotis hanya dengan menggunakan genggaman, dan orang itu langsung tertidur dan tumbang seperti yang terjadi di video. Dalam dunia hipnotis ada yang namanya terminasi atau membangunkan. Setelah pasien itu tumbang, dukun ini kemudian membangunkan dan menyadarkan kembali orang yang sudah tertidur. Nah, dengan cara menggerakkan tangannya, kecak-kecak dengan suara ya cincin atau apapun yang digunakan di tangannya, gemercik itu, sambil memberi perintah, bangun, bangun. Nah, karena nyaman, pasien ini merasa nyaman, maka membutuhkan waktu untuk bangun, maka dipaksa untuk bangun. Dan bahkan dukun itu mengatakan, bangunin dia, bangunin, bantu didorong. Dalam dunia hipnotis, ini disebut dengan terminasi atau membangunkan dan mengakhiri sebuah proses hipnotis. Lalu ada yang bertanya, kenapa harus selalu memberikan tepuk tangan? Tepuk tangan adalah memberikan efek dan impact ke pikiran bawah sadar
sehingga sugesti itu semakin bisa dimasukkan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apakah ini adalah hal yang positif atau merupakan hal yang negatif dalam kehidupan masyarakat Bali? Sebenarnya, bagi saya, sah-sah saja melakukan praktek seperti ini selama itu digunakan untuk menolong orang lain. Dan saya lihat tabib ini sangat tulus, dukun ini dengan tulusnya menolong orang lain. Bahwa kemudian teknik yang dipakai hanya direct drive suggestion, di mana itu adalah teknik dasar dalam pengobatan dunia hipnosis, tanpa harus memahami akar permasalahan daripada seorang pasien. Jadi kalau itu bisa membuat sembuh, bagus. Namun kadang-kadang dalam praktek seperti itu kadang-kadang muncul kembali. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita menggunakan bahwa seseorang yang sakit secara psikosomatis dikatakan terkena leak. Yang penting jangan menuduh seseorang, mengatakan bahwa ini penyakitmu disebabkan oleh si A, si B, si C. Gawat kalau seperti itu. Namun kalau prakteknya hanya menggunakan bahwa ini kamu kena leak, pada kenyataannya sebenarnya itu adalah penyakit psikosomatis biasa. Jadi kalau itu dijalankan hanya untuk menolong orang, saya kira itu bagus dan wajib untuk dijaga, karena praktek hipnosis itu atau hipnotis yang ditakuti oleh masyarakat, pada kenyataannya mereka justru telah menggunakan itu selama bertahun-tahun, puluhan tahun, turun-temurun dan mempercayainya, namun tidak disebut sebagai praktek hipnotis. Prakteknya seolah-olah itu praktek ilmu kanuragan. Jadi sah-sah saja seorang pengobat tradisional mengobati dengan mengatakan lea, black magic dan lain sebagainya. Sah-sah saja, tidak ada yang salah soal itu, karena yang terpenting jangan menuduh seseorang penyakit itu disebabkan oleh seseorang sehingga bisa menimbulkan permusuhan. Jadi penyembuhan yang paling baik adalah bagaimana rasa cinta kasih dimunculkan, memaafkan dan yang lain-lainnya. Selamat kepada para dukun yang sudah mempraktekkan hipnotis secara tradisional. Bagaimana kita masyarakatkan bahwa hipnotis itu ada di sekitar kita. Hipnotis itu adalah bagian daripada kehidupan. Sekali lagi, hipnotis mulia, sehat selalu, bahagia tetap dalam jiwa.